Selamat datang kembali, Anda bersama kami. Hari ini kita langsung bahas materi yang menarik nih, yang Anda bagikan PDF pertemuan 11. Iya, Fokus kita ke penilaian otentik ya, dalam konteks pendidikan agama Kristen atau PAK. betul sekali. Kita mau coba bedah ini, apa sih sebenarnya penilaian ini? Kenapa kok rasanya lebih dari sekedar nilai iman di rapor, tapi lebih ke gimana iman itu dihidupi? Mari kita gali lebih dalam. Benar, intinya sih penilaian otentik ini cara evaluasi siswa, tapi lewat tugas yang relevan banget, bermakna gitu dalam situasi nyata. Jadi bukan sekedar tes tertulis lagi. Oke, khusus di PAK, nah ini fokusnya jadi sangat spesifik. Mengukur pertumbuhan imannya, perkembangan karakternya, dan gimana ya, respon siswa terhadap firman Tuhan itu loh dalam hidup sehari-hari. Oke. Berarti bedanya lumayan signifikan ya dengan katakanlah ujian agama yang mungkin kita lebih sering temui, yang fokusnya kadang hafalan atau pengetahuan doktrin aja gitu. Tepat sekali. Kontrasnya jelas banget. Materi yang Anda punya itu menyoroti beberapa hal. Pertama, bentuknya. Udah bukan pilihan ganda atau esai standar. Oh oke, terus? Tapi bisa jadi proyek, presentasi, atau malah ikut langsung dalam pelayanan nyata. Fokusnya juga geser. Bukan lagi ingatan, tapi aplikasi nilai. Tindakan nyata. Aplikasi ya? Iya, konteksnya juga meluas. Nggak di kelas doang, bisa di rumah, gereja, masyarakat. Nah, ini juga mengubah peran guru dan siswa loh. Oh iya, gimana tuh perubahannya? Aktif menunjukkan karakter Kristennya. Jadi nggak pasif nerima soal aja. Wah, menarik banget ya pergeseran peran itu. Bisa kasih contoh yang lebih konkret nggak? Gimana ini diterapkan misalnya untuk tema-tema yang umum di PAK? Bisa. Di materi Anda itu ada beberapa contoh bagus. Misalnya tema mengasihi sesama. Aktivitasnya bisa aja mereka bikin kegiatan kayak ngumpulin paket bantuan gitu. Oke, aksi sosial ya. Betul. Nah, penilaiannya bukan cuma laporannya, tapi juga refleksi pribadi siswa. Apa yang dia rasain, apa yang dia pelajari dari pengalaman itu. Jadi ada refleksi mendalamnya. Iya, atau contoh lain, pengendalian diri. Hmm. Mungkin siswanya diminta bikin jurnal mingguan, nulis tentang gimana dia belajar mengendalikan emosi, tantangannya apa, kemajuannya gimana. Jurnal itu sendiri jadi bahan evaluasi. Oh, oke. Jadi prosesnya yang dilihat ya. Betul. Satu lagi deh, memberi kesaksian. Tugasnya mungkin lebih modern, bikin vlog pendek tentang perjalanan imannya. Hmm. Yang dinilai ya, kedalaman isinya, ekspresi imannya gimana, tulus nggak, nyambung nggak sama hidup dia. Melihat contoh-contoh tadi, kayaknya ini bukan sekedar metode baru aja ya. Ada filosofi atau prinsip dasar yang kuat di baliknya gitu. Apa kata materi Anda soal ini? Nah, Anda nangkep poin pentingnya. Ini memang lebih dalam dari sekedar metode. Yang paling dasar itu, ya pergeseran fokus totalnya. Dari menguji tahu, jadi membina iman yang kelihatan. Membina iman yang kelihatan. Ya, prinsip utamanya, pertama, harus berpusat pada Kristus. Jadi tujuannya ya transformasi hidup, bukan cuma nilai bagus di rapor. Kedua, melibatkan keseluruhan diri. Nggak cuma otak, tapi hati, nilai, tindakan juga. Ketiga, harus nyambung sama kehidupan nyata siswa. Relevan gitu dengan apa yang mereka alami di rumah, sekolah, gereja, masyarakat. Oke, paham. Nah, untuk melakukan penilaian yang menyeluruh kayak gitu, biasanya pakai metode apa aja sih? Ada beberapa yang disebut di materi Anda. Contohnya portofolio. Semacam kumpulan karya siswa gitu ya. Bisa isinya renungan pribadi, foto dokumentasi pelayanan yang nunjukin jejak pertumbuhan imannya. Semacam bukti perjalanan gitu ya? Betul. Ada juga observasi langsung. Guru mengamati sikap siswa, perilakunya, misalnya pas diskusi kelompok atau pas lagi doa bersama. Oh, pengamatan langsung. Iya. Terus, jurnal refleksi tadi, itu untuk menggali lebih dalam pemikiran siswa, perasaannya, apa yang Tuhan ajarkan ke dia minggu ini misalnya. Tapi kan ini menilai sesuatu yang sifatnya sangat personal ya, spiritualitas gitu. Saya bayangin ini tidak gampang.
Ada tantangan soal objektivitas nggak sih? Gimana materi ini bahas soal itu? Biar nggak jadi subjektif banget atau malah menghakimi. Nah, itu dia. Pertanyaan bagus banget. Dan itu juga diangkat kok di materinya. Gimana caranya guru bisa menilai pertumbuhan rohani secara adil? Tanpa, ya itu tadi, terjebak subjektivitas. Iya kan? Sumber ini memang mengakui itu tantangan besar. Nggak ada jawaban tunggal yang gampang juga sih. Tapi penekanannya lebih ke penggunaan berbagai metode. Jadi nggak cuma satu, terus pakai rubrik penilaian yang jelas, dan yang penting, fokusnya ke proses pertumbuhan siswa, bukan cuma hasil akhir yang harus sempurna. Oke. Jadi prosesnya ya, bukan cuma hasil. Iya, butuh kebijaksanaan dan kepekaan tinggi memang dari gurunya. Saya paham sekarang. Jadi kalau boleh saya simpulkan sedikit nih ya, eh, penilaian otentik dalam PAK ini intinya adalah upaya nyata untuk memuridkan siswa dalam konteks sekolah, gitu ya. Bisa dibilang begitu? Tujuannya bukan cuma biar siswa tahu ajaran, tapi lebih ke membantu mereka hidup dalam ajaran itu. Kayak pergeseran dari sekedar nguji, jadi lebih ke mendampingi pertumbuhan rohani mereka. Persis. Anda merangkumnya dengan baik. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang evaluasi dalam pendidikan iman. Nah, ini membawa kita ke satu pemikiran akhir nih buat Anda para pendengar. Oh ya, apa tuh? Ini terinspirasi dari tugas opsional yang ada di materi Anda. Tugasnya itu menantang kita untuk merancang penilaian otentik buat topik menghidupi iman dalam dunia digital. Coba deh Anda pikirkan. Dunia digital ya? Iya, aktivitas konkret apa sih di dunia digital yang bisa secara otentik nunjukin iman seseorang itu hidup? Mungkin cara kita berinteraksi di medsos, konten apa yang kita bikin atau kita share, atau gimana kita pakai teknologi untuk kebaikan. Wah, menarik itu. Dan yang lebih penting lagi, gimana Anda akan menilainya secara otentik, yang lebih dari sekedar lihat jumlah like atau followers gitu. Nah, ini pertanyaan yang ya menarik buat Anda renungkan lebih lanjut mungkin ya.